Berbekal peralatan sederhana, seperti bakul dan parang, seorang perempuan berusia 51 tahun berangkat ke kawasan pesisir hutan mangrove yang berjarak sekitar 1 kilometer dari rumahnya di Desa Batu Ampar, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Palatiah atau akrab disapa Manda merupakan satu di antara perempuan yang memanfaatkan sumber daya alam di kawasan desanya sebagai alternatif keberlangsungan hidup dan menambah pundi-pundi ekonomi keluarganya. Salah satunya dengan mengolah daun jeruju menjadi teh juring atau teh jeruju kering. Daun jeruju merupakan semak tahunan yang berbatang basah. Tumbuh tegak dan berbaring pada pangkalnya, memiliki duri di bagian daun, serta tumbuh liar di daerah pesisir dengan tanah yang berlumpur dan berair payau. Di Desa Batu Ampar, daun jeruju tumbuh tepat di sekitar ekosistem mangrove. Daun-daun liar yang dianggap sebagai semak inilah yang justru memiliki nilai jual serta menjadi sumber pendapatan dan tambahan ekonomi Manda serta ibu-ibu lainnya di Desa Batu Ampar. Daun-daun ini dipetik oleh Manda dengan sangat teliti. Dipilih 2-3 daun paling atas atau pucuk agar hasil olahan teh juringnya baik. Kemudian dilakukan pemisahan duri dan tulang daun. Selanjutnya, daun dicuci sebanyak 3 kali hingga bersih untuk mempermudah proses pengeringan. Selanjutnya, dijemur hingga kering selama sekitar 1 minggu di dalam rumah pengering yang dibuat khusus oleh masyarakat Batu Ampar. Setelah kering dengan sempurna, daun-daun jeruju ini dihaluskan dan diolah menjadi teh yang dikemas rapi oleh Manda dan kelompok ibu-ibu lainnya. Daun jeruju yang masih basah dan baru dipetik biasanya beratnya mencapai 18 kg. Namun setelah dikeringkan, beratnya menjadi 1 kilogram. Manda menyebut 1 kilogram daun jeruju dapat menghasilkan 100 kotak teh juring yang siap untuk dipasarkan. Di sini ada 2 kelompok, tapi yang satu kelompoknya udah istirahat, yang satu kelompok yang masih jalan. Jadi yang satu kelompok ini, dalam satu kelompok itu 15 orang. Itu semuanya ikut ngelola teh juring ini ya, Bu? Iya. Didapatkan dari hutan mangrove. Manfaat teh juring ini, 1, menghilangkan kolesterol, darah tinggi, radang tenggorokan, membersihkan ginjal, membuang racun-racun dalam tubuh. Manda bilang, teh juring olahan kelompoknya sudah diuji di laboratorium dan memiliki sertifikat izin pangan industri rumah tangga atau PIRT sehingga aman dan terjamin untuk dikonsumsi dan diproduksi. Tak hanya memiliki cita rasa yang unik perpaduan teh dan jeli dengan aroma yang herbal, teh jeruju ini juga diklaim memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh manusia, seperti dapat menghilangkan rasa nyeri, obat asma, diabetes, hepatitis, penyakit kulit, sakit perut, antibakteri, anti hipertensi, anti kolesterol, dan manfaat lainnya. Selain dijual lokal, teh herbal dari tumbuhan liar ini juga dijual hingga ke mancanegara. Tak jarang juga, banyak turis asing berdatangan ke Desa Batu Ampar untuk melihat langsung potensi unggulan yang dimiliki, termasuk mencicipi dan memborong teh juring. Dari Inggris pun ada, Jerman, Australia. Itu mereka jauh-jauh datang ke sini untuk cari teh juring, nggak, Bu? Iya, dia bilang, apa manfaatnya, dibilang gitu. Saya jelaskan itu, bilang manfaatnya itulah tadi kolesterol, darah tinggi, apa namanya itu, membuang racun di dalam tubuh, membersihkan ginjal, apalagi kalau kita isa operasi, isa operasinya bersih, tidak ada bekas biru itu, tidak ada. Apa yang dilakukan Manda ini tidak hanya sekedar tentang teh juring, namun tentang alam dan manusia.
Setiap seduhan teh juring memiliki cerita dan perjuangan perempuan Desa Batu Ampar tentang bagaimana perempuan Desa Batu Ampar memperkuat ekonomi lokal untuk memenuhi kebutuhan perut keluarga sekaligus menjaga alam, khususnya ekosistem mangrove. Erna atau sering disapa Mak Long, salah satu rekan kelompok Mak Nda ini berharap apa yang telah diperjuangkan kelompoknya sejauh ini dapat tetap bertahan dan berlanjut demi memenuhi kebutuhan perut keluarganya. Ibu-ibu di Gunung Kuru ini agak mau lanjut gitu, maksudnya berpanjang. Usaha mau berpanjangan, kita minta dukung dengan kawan-kawan yang sebelah pihak untuk mendukung ibu-ibu di Gunung Kuru ini. Agar tidak terhenti sampai di situ ya Bu, iya, dan harus lanjut itu. sehingga Selanjutnya ke depannya bagaimana agar ekonominya lancar meningkat. Desa Batu Ampar merupakan salah satu daerah pesisir yang memiliki banyak kawasan ekosistem mangrove di wilayah Kuburaya. Peta Mangrove Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2021 menyebutkan, kawasan hutan mangrove di Batu Ampar memiliki luasan mencapai 109.727 hektar, atau mencakup 67,75% dari luas mangrove di Kalimantan Barat seluas 161.967 hektar. Luas hutan mangrove di Kuburaya sebesar 16% dari luas wilayahnya, sehingga memiliki potensi keanekaragaman hayati yang tinggi. Keberadaan ekosistem mangrove sudah terbukti memiliki banyak manfaat, dan tentunya bersinggungan langsung dengan kehidupan manusia di daratan. Sebagai tanaman agroindustri yang memiliki banyak potensi untuk dikembangkan dan membantu perekonomian masyarakat, mangrove juga menjadi salah satu alternatif mencegah abrasi dan erosi, sehingga dapat menjaga ekosistem perairan antara laut, pantai, dan darat, serta mencegah bencana alam. Berbagai keunggulan dan potensi yang ada di Desa Batu Ampar dihasilkan dari ekosistem mangrove yang lestari dan terawat. Tak hanya teh juring, namun juga terdapat potensi alam lainnya seperti madu kelulut, sirup mangrove, hingga hasil dari pesisir seperti kepiting bakau, ikan tirus, dan lain sebagainya. Masing-masing dijadikan beraneka ragam bahan olahan makanan. Potensi dan keunggulan sumber daya alam tersebut membantu mendongkrak pendapatan ekonomi masyarakat Batu Ampar, terutama memperkuat ekonomi lokal yang dikelola oleh kelompok perempuan. Di desa kami ini terdiri dari 8 dusun. Jelas ada beberapa dusun yang sudah membentuk kelompok. Kalau saya perkecil lagi, berarti khususnya dusun saya ada beberapa kelompok, kurang lebih 3 kelompok yang sudah berkegiatan di wilayah saya. Nah, salah satu kelompoknya dari nelayan pesisir, khusus nelayan, dan juga ada kelompok pemanfaatan HHBK, hasil hutan bukan kayu, yang didominasi oleh ibu-ibu. Selain 3 kelompok yang ada di wilayah di dusun saya, ada juga beberapa kelompok di dusun lain, tapi ruang lingkupnya masih satu desa, Bu. Antara di dusun Teluk, di dusun Sungai Limau dengan dusun Sipang. Mereka juga membentuk kelompok, salah satunya Madu Kelulut yang masih beroperasi sekarang. Khusus pengelolaan madu lebah kelulut, saat ini sekitar 50 rumah atau sarang kelulut dibudidayakan oleh masyarakat Desa Batu Ampar di daerah dataran tinggi sekitar rumah warga yang juga termasuk dalam kawasan hutan mangrove. Menariknya, madu lebah kelulut yang dihasilkan berbeda dengan madu yang biasanya memiliki rasa asam manis. Selain madu dengan rasa asam, madu kelulut yang dihasilkan juga ada yang manis dan sangat manis, yang tidak banyak orang mengetahuinya. Menurut salah satu pengelola sarang madu lebah kelulut, Bambang, lebah kelulut yang menghasilkan rasa bervarian tergantung sari buah apa yang lebah tersebut hisap. Kalau
masalah rasa manis atau tidak manisnya kelulut itu tergantung dari jenisnya. Kalau trigona atau yang disebut dengan namanya kelulut itama, yang sering kita piara ini kan atau kita budidayakan ini kan itama. Itama itu kalau untuk di daerah pebukitan itu alhamdulillah rasanya itu manis. Tetapi kalau di daerah rawa atau dataran rendah, yang namanya kelulut itama ini rasanya agak asam manis. Kalau yang manis itu kita miaranya kelulut trigona yang lebih kecil ibaratnya daripada itama. Itu rasanya manis, jadi kita punya 3 varian rasa. Konsumen hanya taunya kelulut itu rasanya asam manis, tapi kalau kita di sini kita ada punya 3 varian rasa, manis, asam manis, dan sangat manis. Sumber daya alam satu ini juga termasuk salah satu keunggulan yang dimiliki Desa Batu Ampar dan dikelola oleh sekelompok ibu-ibu setempat, sehingga harus terus dijaga untuk menambah penghasilan ekonomi secara berkelanjutan. Tri, yang merupakan satu di antara perempuan yang mengelola hasil hutan Desa Batu Ampar menyebut, kebanyakan warga lokal banyak meminati madu kelulut rasa manis dibandingkan yang asam. Biasa saya tawarkan juga di media sosial, di WhatsApp, di Facebook saya promosikan. Cara online gitu ya? kan, online. Gimana Kak pemasaran penjualannya Kak? Sulit enggak Kak madu kelulut ini? Kalau yang manis ini alhamdulillah, saya ini paling misalnya pagi nih upload kan, biasa malam tuh kalau cuma 10 botol atau belasan tuh satu hari itu biasa habis tuh. Berarti peminatnya banyak minat yang manis ya Kak? Iya, banyak minat yang manis nih. Cuman ya itulah yang kemasan kecil gini ya 100 mili. Ada juga sih kemarin tuh yang pesan 2 kilo mau dikirim ke Jakarta katanya tuh. Tak hanya potensi kekayaan sumber daya alam di daratan, daerah perairan Desa Batu Ampar juga memiliki hasil dengan daya jual yang sangat tinggi. Salah satunya budidaya ikan tirus. Ikan tirus hasil tangkapan nelayan di ekosistem mangrove tak hanya untuk dikonsumsi, tetapi juga dijual di tambak budidaya ikan tirus dengan harga yang cukup tinggi. Selain dapat dikonsumsi, organ dalam ikan tirus bagian gelembung juga dapat dijual untuk keperluan medis dengan harga ratusan juta rupiah. Ukuran ikan yang dapat dibelah dan diambil organ dalam dengan berat sekitar 3 kg kategori jantan. Kawasan hutan dan ekosistem mangrove rawan rusak dan sering terjadi berdasarkan kepentingan masing-masing masyarakat seperti penebangan liar. Aktivitas tersebut dapat merusak ekosistem tanaman jeruju yang juga berpotensi mengancam mata pencaharian kelompok ibu-ibu. Sejauh ini, sebagian besar masyarakat Desa Batu Ampar memanfaatkan dan menjaga ekosistem mangrove dengan sangat baik. Namun, sebagian masyarakat justru sebaliknya, memanfaatkan potensi hutan mangrove dengan cara menebang demi memenuhi kebutuhan hidup namun tanpa sadar telah merusak alam. Para perempuan di Desa Batu Ampar merupakan pahlawan lingkungan. Dengan UMKM yang dijalankan, tidak hanya membantu mencukupi kebutuhan keluarga, namun juga menjaga keberlanjutan mangrove dan iklim. Perempuan sangat berperan dan berkontribusi membawa arah kemana hasil alam menjadi pundi-pundi rupiah tanpa merusak alam. Ketika kawasan mangrove sejahtera, maka kawasannya juga akan sehat dan lestari. Sehingga secara otomatis kehidupan manusianya juga sejahtera. Sucia Lucinda, Kompas TV, Kuburaya, Kalimantan Barat.